satu hal yang tidak bisa diperbuat oleh Allah, yaitu meninggalkan anak-anaknya dikala mereka membutuhkan dia. Ketika kita membutuhkan penghiburan, pasti dia selalu ada dan menjawab doa kita, menjawab, memberikan kekuatan, penghiburan. Nah, penghiburan sejati itu adalah dari Tuhan sendiri. Karena itu, mari kita malam hari ini saya tentu akan menyampaikan kepada kita semua yang masih hidup ini, yang tentu kita datang dengan penuh kerinduan. Kita perlu dikuatkan, terutama keluarga. Karena itu kita akan sama-sama sebentar merenungkan firman Tuhan. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya tentu mengajak kita semua menghormati firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca satu ayat firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita yang bawa Alkitab, bawa HP, gadget apapun, ya, yang ada firman Tuhan, silakan kita buka. Kita baca sama-sama. Satu ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Satu ayat saja. Ya, saya hitung, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sekali lagi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Silakan dulu. Tema khotbah kita hari ini ialah manusia pasti mati. Jadi ada 3 kata di sini. Manusia pasti mati. Kasih Tuhan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Apakah kita masih muda atau sudah tua? Apakah kita orang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan? Apakah kita punya pangkat atau tidak, punya jabatan, punya kedudukan atau tidak, tenar atau tidak? Pasti kita akan mengalami kematian. Kematian itu pasti akan datang bagi setiap orang. Seperti yang mama, saudari kekasih kita, Ibu Matilda, Tuhan sudah panggil dia mendahului kita. Kita pun pasti akan mengalami hal yang sama. Karena ini firman Tuhan. Pastinya itu laksana siang di susul malam. Pastinya itu laksana matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Pasti. Itu namanya aksioma. Karena aksioma itu tidak perlu dibuktikan. Artinya dalil yang satu bisa mengalahkan dalil yang lain. Ini pasti sudah demikian jadinya. Ini yang namanya aksioma. Pasti itu akan terjadi. Termasuk untuk kita semua. Saya, saudara, kita semua. Hanya saja kekasih Tuhan yang kita perlu tahu memang bahwa soal kematian itu kapan? Kita tidak tahu. Di mana? Dan dengan cara bagaimana kita akan mati? Itu kita tidak tahu. Itu menjadi misteri. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang mengetahui semuanya. Kapan kita akan dipanggil? Kalau semua tahu, Bapak Ibu, memang agak repot. Mungkin kacau dunia ini. Kalau andai katakanlah kita semua ini, oh ini di tanggal sekian akan dipanggil dengan cara begini, kita akan repot, ya. Bayangkan kalau satu hari ini sekian yang akan Tuhan panggil. Cari berapa jauh hari sebelumnya mungkin sibuk di dunia ini. Tapi Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan itu ajaib. Dia harus itu membuat manusia, itu adalah rahasia bagi manusia supaya semuanya berjalan secara normal. Itulah Allah kita. Allah kita luar biasa. Mari kita katakan, Allahku, Yesusku luar biasa. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa.
Dia mengatur segala sesuatu tepat, tidak ada yang salah. Jadi soal kematian, ya, kapan, di mana, dan cara bagaimana itu kita tidak tahu. Nah, di samping itu yang perlu saya sampaikan malam hari ini untuk menguatkan kita, keluarga besar Lelo, Puji, Uri, dan semua keluarga, bahwa di samping kita tahu bahwa manusia ini pasti mati, kita semua pasti mati. Hanya kapan kita tidak tahu, di mana dan cara bagaimana tadi saya katakan kita tidak tahu. Tapi kita juga harus tahu bahwa hidup kita ini singkat di dunia ini. Kalau Pemasmur berkata, yang katakan begini, hidup manusia itu seperti bunga rumput yang pada pagi hari tumbuh segar, tapi di waktu petang lusuh dan layu. Yakobus berkata, hidup manusia ini seperti uang yang ada seketika lalu lenyap. Barangkali kita sekali-sekali kita variasi dengan membaca. Saya minta coba Pak yang bisa buka Alkitab, coba Pak Yosef Ustaz baca Yakobus pasal 4 ayat 14. Silakan Bapak, tolong yang keras supaya kita semua berdiri. Jangan sampai bilang wah ini pendeta yang biasa asal ngomong saja. Tidak ada. Sekarang kita buktikan. Hidup manusia itu seperti uang yang ada seketika lalu lenyap. Begitu singkatnya. Silakan Pak. Yakobus pasal 4 ayat 14. Pak Falo. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok? Iya. Apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sementara saja kelihatan lalu lenyap. Terima kasih Pak. Hidup ini sementara seperti uap. Kalau uap itu dalam bahasa Sabu apa Bapak Leno? Uap. Hapu. Ya? Hapu. Uap. Kita lihat kalau ibu-ibu atau yang tukang bakso, dia buka begini, uap muncul. Habis itu hilang. Itulah manusia. Ada hal ini? Amin. Itulah manusia. Manusia ini singkat. Kalau Pemasmur katakan lagi, umur manusia itu 70 tahun. Bila kuat, ya 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesulitan dan kesukaan. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, kami hadir dalam satu kebaktian pemakaman dipimpin oleh Bapak Ketua BPD. Itu seorang hamba Tuhan. Jadi yang pimpin memang harus Pak Ketua BPD. Kami hadir. Usia dari Bapak itu sudah dari 87 tahun. Bapak itu 87. Dan saya dekat dengan keluarga. Saya tanya, Bapak bagaimana? Beliau saat itu sudah parah. Artinya sudah susah. Ada stroke ringan juga, ada ini. Karena sudah ada 87 tahun. Dan itu wajar saja. Itulah kita. Pemasmur berkata, umur kita 70 tahun, bila kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesulitan dan kesukaan. Saya tidak tahu di sini ada 80 atau belum. Kalau ada itu luar biasa. Atau ada 90, syukur, puji Tuhan. Hidup manusia ini singkat. Dan ada lagi satu hal yang saya tekankan, poin yang berikut di sini adalah bahwa kalau kita kembali pada Ibrani 9:27 tadi, bahwa kita mati bukan selesai. Kimade di atau tabok. Supaya bapak-bapak di belakang yang mengerti mayoritas bahasa Sabu. Kimade di atau tabok. Tapi ada tindak lanjutnya. Apa itu? Apa Bapak? Diyakini.
kita semua nanti mati dibangkitkan lalu dihakimi. Apa artinya dihakimi? Artinya kita akan diadili sesuai dengan apa yang kita telah lakukan selama kita masih hidup, baik atau jahat. Ya. Apakah kita nanti ini siap dihakimi? Kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita telah buat selama kita hidup, baik atau jahat. Ya syukur kalau selama kita hidup ini menurut firman Tuhan. Jadi saudara, kebetulan atau kesempatan pada malam hari ini berkenaan dengan ibadah penghiburan ini, mama, saudara kasih tidak dengar, tapi kita yang masih hidup, siapapun dia, termasuk saya sendiri, saya harus menyadari, ya, karena itu kasih Tuhan. Mari kita mulai dengan coba introspeksi diri kita. Kira-kira bagaimana tindak lanjut dari hidup ini? Karena masih hidup, kita masih hidup. Kalau mama kasih kita sekarang, dia tidak ada persoalan lagi. Dia sudah di rumah bapak sekarang. Yang penting bagaimana kita sekarang. Nah ini kita akan menghadapi kursi pengadilan tinggi, kita akan dihakimi. Karena itu apa? Kita introspeksi apa yang kita sudah lakukan selama ini. Apakah kita masih suka iri dengan Tuhan? Mungkin masih dendam. Ya. Mungkin kalau ada orang sukses kita tidak senang. Atau apa saja yang hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau yang istilahnya disebut dengan bahasa yang apa itu disebut dengan dosa. Apa itu dosa? Dosa ialah segala sesuatu yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman Allah. Apakah kita periksa diri? Periksa. Jadi kita ada 3 poin yang saya sudah sampaikan tadi. Bahwa pasti kita semua manusia ini akan mati, siapapun dia. Yang kedua, apa tadi saya sengaja cekin? Hidup kita ini di dunia ini singkat. Singkat itu bahasa Sabu apa Bapak? Singkat. Kalau dalam bahasa Sabunya. Kalau dalam bahasa Timurnya sortai. Singkat. Singkat. Kudiwe ya. Hatta begini. Singkat. Ya, oke, kita terjemahkan saja. Kalau hatta ya boleh. Hatta itu saya potong begitu ya. Singkat. Ya, makanya sebut asal yang sehat sampai umur 90 itu puji Tuhan. Kalau ada sini sampai 90 puji Tuhan. Asal yang sehat. Yang lagi sudah dia dapat tidur ini kita mulai mana hidup. Kalau sudah 90 kalau begitu itu kalau saya bilang memang wajar Pak Tuhan perlu ini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi coba kita renungkan ini dalam suasana sebenarnya tadi Bapak Ketua PPD bilang Pak kita KKR. Kami juga memang sering keluar KKR tapi suasananya memang harus bagaimana caranya. Dan ini memang situasinya kita coba. Kalau memang kita KKR karena memang kita tidak bisa bangkitkan, memang sudah Tuhan panggil memangkas kita. Tapi rohani kita ini tetap harus dibangun maksud Bapak Ketua. Amin. Rohani kita harus dibangun. KKR itu singkatan dari apa? Kebaktian, kebangunan rohani dalam rangka penghiburan. Dalam rangka kan harus ada kaitan dengan penghiburan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita mulai melihat hidup kita ini bagaimana. Mama kasih kita sudah selesai. Tinggal besok bagaimana keluarga mengatur dia dan dia akan dibawa ke Sabu dan dimakamkan di tanah kelahiran. Ini yang namanya contoh hidup Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan. Beliau ini datang hanya untuk berobat. Tadi Bapak Ketua sudah cerita sedikit dan datang untuk berobat. Ya. Ada satu penyakit ini yang sudah sembuh selesai ini. Nah itulah yang terakhir.
Sebagai orang percaya, apapun yang Tuhan buat itu baik. Amin. Dan kasih Tuhan, bagaimana? Kita sudah bereskan diri kita. Nah, sekali lagi, kalau kita tahu bahwa kita pasti mati, hidup ini di dunia singkat, dan kita akan diyakini sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Lalu pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan selagi kita masih hidup? Apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini? Sehingga ketika kita dipanggil, sama seperti Ibu Kris kami, Ibu Matilda, maka yang pasti tempat kita adalah di surga rumah Bapa. Karena ada dua tempat yang disiapkan bagi setiap orang, surga dan neraka. Tentu kita mau tempat yang terbaik itu adalah surga rumah Bapa. Nah, untuk masuk ke sana, apa yang kita lakukan selama kita masih hidup ini? Coba kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama sekali, yang pertama saya ini, mohon maaf, ini saya ini agak jaraknya jauh. Biasanya kalau saya tidak bisa berdiri hanya begini, Bapak. Biasanya saya itu masing-masing. Kalau Bapak Ketua, kita tidak salahkan gaya masing-masing. Saya mau gaya itu, saya mesti seperti ini. Tidak bisa hanya di tempat. Maka itu saya agak jarak ini. Kalau tidak keberatan, saya turun di bawah sedikit. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya agak dekat lagi. Ya, kasih Tuhan. Yang pertama sekali, supaya kita bagaimana mengatur diri kita yang baik, mempersiapkan. Yang pertama sekali, selama kita masih hidup ini, itu manfaatkan ya hidup kita ini dengan baik dan benar. Manfaatkan hidup kita ini selama masih hidup ini baik dan benar. Manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk bertobat. Haleluya. Bertobat. Namanya manusia tidak luput dari kekurangan, kelemahan. Mungkin kita pada denda. Kalau lihat dari mama kita, satu contoh yang selalu saya kasih, selalu ada dari sabu datang. Biasa kami punya mama kalau dari sabu itu dia pakai warapi. Warapi itu ada sarung yang paling bagus. Nah kalau datang dari sana, kadang-kadang ada yang iri. Dia ada yang bahasa sabu. Nah ini boleh pakai warapi. Itu maksudnya begitu. Iya Bapak tua sudah pakai sarung warapi itu. Saya tidak tahu bahasa, kalau bahasa daerahnya, bahasa Indonesianya warapi. Tapi kalau bahasa warapi itu dia punya apa itu, motifnya itu yang bagus. Dorong mulai sibuk. Jadi kalau maksudnya begini, nah ini mereka pakai warapi. Allah PV di anak mana dia? Doa Allah PV doa mana dia? Atau tak Allah PV tahu mana? Itu artinya iri. Jangan iri kalau ada orang berhasil. Kalau ada mama tua datang dari sabu pakai kacamata, pakai ate-ate, nah ini mereka pakai kacamata, pakai ate-ate dong yuk. Dong mulai baru nih. Dulu itu ada yang berapa kiri di mereka pakai dengan bani alu, kita dong pakai. Dong pada ibu di situ. Persoalkan orang, tidak pikir diri sendiri, itu namanya iri. Mudah-mudahan sini tidak ada, tapi di sabu banyak, di Lobohede kurang, tapi di Waduk Medi terlalu banyak. Juga beriri di situ. Kalau di sini tidak ada suku, tapi kalau ada harus bertobat. Suka iri dari orang. Kalau ada hamba Tuhan satu sukses, sudah mulai bahas. Saya baru ini Pak Pendeta dari Alor tadi yang berdoa tadi, dia cerita saya banyak hal di sana. Ada suka iri, ya. Karena Allah satu berhasil iri. Nah, dia cerita sama saya, mohon maaf Bapak Ibu, karena saya dianggap sebagai orang tua di GBI. Kalau Bapak Ketua kasih saya kesempatan ini karena pasti beliau, saya juga salah seorang dianggap tua yang sudah tua di GBI sebagai anggota Majelis PKD lengkap Gereja BT Indonesia. Sedangkan beliau ini Ketua Umum atau Ketua PPD GBI NTT. Orang nomor 1 ya di NTT untuk GBI. Sedangkan saya adalah anggota MPL ya.
sebagai perwakilan untuk membawa aspirasi-aspirasi daripada para pejabat. Hingga hari ini saya diberi kesempatan untuk menguatkan, ya, karena ibu ini adalah ya keluarga besar bagian daripada GPI Sesar, di mana beliau adalah gembalanya. Kita kembali Bapak Ibu. Jadi supaya hidup ini dipersiapkan dengan baik selama kita hidup ini, salah satu poin yang pertama adalah manfaatkan hidup kita dengan baik dan benar. Ya. Manfaatkan waktu ini dengan baik, salah satunya untuk bertobat dari segala perbuatan kita yang lama. Dan yang saya tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan atau mengatur waktu kita untuk melayani Tuhan. Yang kedua, jangan hanya kita fokus kepada hal-hal yang bersifat materi yang kita miliki. Tidak salah kalau Bapak Ibu, saudara-saudara memiliki materi, berkat-berkat yang melimpah, silakan. Tapi jangan hanya fokus pada itu. Fokus juga kepada rumah Bapak, surga rumah Bapak. Fokus kita juga ke sana. Kadang-kadang orang itu dia kejar, kadang-kadang lupa untuk beribadah. Dari gereja di sini juga tidak ada ibadah karena prestasi dikejar semua. Pangkat, jabatan, kita fokus ke situ. Materi kita fokus, lupa Tuhan. Ingat, ada ungkapan begini: berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup 1000 tahun, tapi berbuat juga untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Artinya perlu ada keseimbangan. Jangan hanya satu kita ini kejar, padahal tiba-tiba kita pulang seperti ibu kasih apa? Kita akan tinggalkan semua juga. Jadi prinsip saya, kalau kita ada berkat apa, perlu memang kita harus nikmati selama kita hidup. Ya, tidak tentu kita senang diberkati, itu tidak salah. Tapi jangan sampai kalau kita lupa Tuhan, lupa cari Tuhan, lupa memuliakan Tuhan, lupa dalam beribadah. Saya percaya di sini tidak ada. Semua raja-raja, hari Minggu itu adalah hari yang ditetapkan untuk kita berbakti. Jangan kita fokus kepada hal-hal yang dunia, tapi ingat rumah Bapa, rumah yang Tuhan siapkan. Mama kekasih kita, dia punya rumah sudah beres dan dia sudah kembali ke sana. Mama Matera, ya, Mama sudah beres rumah. Makanya kalau orang kita sering menyanyi itu lagu, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku. Kalau dalam bahasa Sabu saya sering dengar, amoya naik pada rarai surga, patapa domau domegala, kiri dia rumah noho ya ini amoya naik palu. Ada haleluya. Ingat rumah Bapa. Jangan sampai kita lupa. Kita asal dari sana. Kita warga negara kerajaan surga. Kita di dunia ini hanya menumpang sementara. Ada haleluya. Yakin? Nah, ini malam kalau ada yang kita diingatkan kembali. Kita ini warga negara kerajaan surga. Memang kita ada 2 warga negara sekarang. Kita di dunia ini warga negara. Kalau Indonesia ya Indonesia. Ya, kita punya 2 warga. Tapi ketika kita pulang, mama kita ini sekarang dia warga negara kerajaan surga. Makanya kita ini kalau ingat rumah Bapa sudah siapkan. Memang Bapa sudah siapkan. Maka itu untuk masuk ke sana, bereskan hidup kita. Kadang-kadang kita kalau sibuk-sibuk kita lupa kita sendiri siapa kita ini. Nedu kita ini. Dan bahasa Sabu nedu. Kalau dalam bahasa Pak Lelo dia bilang who am I? Nedu kayak ini. Who am I? Kadang-kadang dia bilang, "Woi, au ka senai." Senai itu bilang apa? Pak Fala. Artinya apa, Pak? Au ka senai, au ka himpa. Artinya orang
Tuhan besar. Oh, Tuhan besar. Nggak tidur dulu. Tuduh. Itu kesombongan. Padahal kita ini ada hanya karena anugerah. Amin. Kadang-kadang manusia lupa Bapak Ibu kalau dia pakai pangkat diangkat sedikit, ngedeker. Padahal ini kita ada ini hanya karena anugerah. Tidak salah Anda diberkati, saya diberkati, kita diberkati. Ingat itu adalah berkat Tuhan yang kita harus tinggikan hanya Yesus. Tinggikan dia. Jadi kadang-kadang kita mulai, kadang-kadang karena kita anggap besar, kita merendahkan orang lain. Tidak boleh. Kita ini sama. Saling menghormati. Tuhan bila berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita boleh mungkin salah paham. Saya dengan Pak Ketua BPD saya terus terang, ada yang tidak salah, ada yang tidak cocok kan? Saya bilang tidak, itu saya tidak setuju Pak Ketua. Tapi habis itu tidak dendam. Kami saling, begitu juga beliau terhadap saya. Karena ini dalam organisasi. Bayangkan saja, saya dikasih kesempatan kalau andai kata beliau dendam karena saya selalu kritik beliau, mungkin saya tidak bisa melayani pada kesempatan. Bagaimana Pak Fadl? Nah, dia ini saya Pak Fadl, saya bilang Pak Fadl, coba cerita, lu orang dalam. Ini saya kemarin kita masih omong di sana. Karena tidak apa-apa ya begini. Dia kasih tahu saya mengenai bagaimana ada yang diusul yang tidak S1 tetapi diusul MPR. Ini menjadi perhatian memang. Saya dengar Bapak Ibu. Saya sebagai MPR, oh begitu persoalannya. Tidak boleh itu. Kalau melanggar tata gereja, tidak boleh. Wah, saya agak keluar sedikit. Tapi ya namanya saya merespons ya. Saudara-saudaraku, ya dikasih. Malam ini dan sesuai dengan keinginan Bapak BPD, kita KKR Bapak. KKR situasinya lain Bapak Ibu. Kalau ini ada situasinya membegini dan saya tidak mungkin ya kita sesuaikan. Ya, saya tidak terlalu harus kita harus paksa KKR tidak sesuaikan, mungkin saya bilang begitu. Kasih Tuhan. Jadi tadi poin yang kedua saya bilang kita mengatur diri kita ini adalah jangan kita fokus. Apapun yang kita miliki, pangkat, jabatan, kedudukan, itu sementara. Kalau kita pulang ke mama kita, apa kita bawa? Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau au fainu ne, oke au miliki ne, papina. Artinya begini, kalau kita pulang rumah, semua yang ada pada kita ini kita tinggalkan. Ada ya, ada yang bilang begini, tak aku hari-hari, silakan. Saya yakin, walaupun sekarang Bapak Ibu punya rumah paling bagus, ketika Bapak Ibu pulang, seperti Tuhan panggil, saya yakin tidak dibawa. Ada mobil yang paling bagus barangkali, tidak mungkin itu kuburan. Bapak tua paling sayang, mama tua lain paling sayang. Lebih baik supaya dia bawa pulang, ini bikin dia kubur agak lebar, mobil di sebelah, beliau di sebelah. Saya kira tidak mungkin. Kita tinggalkan. Kalau bahasa sakunya goro. Goro artinya lepas. Homacit. Kalau bahasa timur, homacit nih. Ambil sudah. Ohaileo kalau bahasa roti. Aku beruna nih. Lepas semua. Tidak ada yang kita bawa. Karena itu persiapkan diri kita dengan baik. Fokus kita juga ke rumah Bapa. Itulah yang paling penting ya, keselamatan yang kekal. Untuk itu kita harus tinggalkan semua yang mengikat kita. Dosa yang mengikat kita, kita lepas. Dosa itu kita sudah tahu. Dan yang ketiga, kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Kalau masih ada napas ini, kita lewat COVID yang lalu, bahkan sekarang masih ada COVID. Kalau kita masih ada, masih sehat, masih hadir seperti ini untuk memberikan dukungan, untuk membuktikan kebersamaan kita sehingga kita ada bersama-sama dengan keluarga besar Sesawi sini, dengan Bapak Ketua BPD dan kawan-kawan yang ada di Sesawi. Itu karena kebaikan Tuhan. Nafas ini masih ada, masih kuat. Ada yang tanya saya, Bapak sudah umur berapa? Oh, saya sudah tua Bapak. Tapi kalau lenggangnya itu karena anugerah Tuhan. Gayanya masih kuat, pikirannya tidak hilang, itu karena anugerah Tuhan.
Ada orang sudah mulai pikun-pikun, dia mulai ini, baru umur sekian, masuk 50-an lebih. Saya bayangkan itu, aduh. Tapi kalau kita masih tua, mungkin sini ada yang sampai 60, 70, 80 masih kuat pikirnya, itu karena anugerah Tuhan. Bersyukur salah. Ada haleluya? Amin. Mari kita katakan, aku mau bersyukur. 1, 2, 3, aku mau bersyukur. Sekali lagi, aku mau bersyukur. Tuhan itu baik. Yang ketiga, ingat, selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kalau orang sudah sukses, sering lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Sukses, baik sukses di sini, ya, sukses juga di akhirat. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Artinya kita juga masuk surga. Yang keempat, poin yang keempat, supaya kalau kita pulang seperti ibu kasih kita, tempat kita di sana, maka selama kita hidup ini, kita harus bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Ada haleluya? Amin. Bermanfaat, berguna, berarti seperti kita yang hadir malam hari ini. Kita ini orang berarti kalau hadir ketika orang susah, karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini kita orang berharga, orang berarti, orang yang kaya arti. Ada 3 golongan dalam masyarakat, Bapak. Pertama, orang yang kaya arti. Kedua, orang miskin arti. Ketiga, orang yang pertentangan arti. Pertentangan arti itu bahaya. Kalau dia hadir, orang pertanyakan, siapa yang undang dia sih? Karena dia selalu bikin masalah, ya, bikin sumber masalah, ya. Padahal kalau kita sebagai anak Tuhan harus menjadi problem solver, pemecah masalah, menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah, ya. Jadi itu orang yang pertentangan arti. Saya percaya di sini tidak ada. Orang miskin arti itu dia ada atau tidak penting. Tapi orang yang kaya arti, kalau dia tidak ada ditanya, kalau dia orang sabuk, nah ibu mau nikapain? Macam iba pada mi, lah kale kok mau nikapain? Artinya karena dia orang berarti, orang penting. Kalau dia tidak ada, suasananya beda. Itu orang yang kaya arti. Mari kita menjadi orang yang kaya arti, suka menolong orang. Ketika orang susah kita hadir. Ketika orang susah kita bantu, kalau bisa bantu, jangan terpaksa, tapi dengan ikhlas. Ada haleluya? Amin. Kita sebagai orang percaya begitu. Orang yang kaya arti itu dibutuhkan. Kalau dia punya talenta, melayani itu. Saya tidak tahu pemuda di sini semua sudah aktif atau tidak. Kalau ada pemuda yang hadir, saya bilang harus berarti bagi gereja. Talenta, karunia yang Anda miliki, persembahkan kepada Tuhan lewat gereja, vokal grup, pujian kah, itu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Setuju? Amin. Kalau saya sangat setuju. Kayak itu pemuda-pemuda, Anda sehat, Anda diberkati, Anda sukses dalam kuliahmu, itu karena anugerah Tuhan. Apa yang Anda buat untuk Tuhan? Berikan terbaik bagi dia. Baik, malam hari ini, mari kita perhatikan hal-hal ini. Dan yang terakhir, bahwa kita supaya bisa memiliki rumah Bapa yang di surga, tidak ada jalan lain. Harus percaya kepada Yesus Kristus. Dialah satu-satunya. Dia yang berkata, I'm the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Yake rujana, monemola, ya. Apa itu? Yake rujana, monemola, jalan kepada nggak mau di mana? Udah hidup aida nih. Kia to hela ungaya. No one come to the Father except through me. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin ada di sini yang saya tidak tahu karena dia masih belum percaya Yesus, mungkin datang dari sana. Mari hari ini saya kasih tahu, kalau mau masuk surga percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Amin. Mari, itulah dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kasih Tuhan, ini beberapa hal yang saya sampaikan. Mari kita perhatikan yang sesama. Karena itu demi
kepentingan kita, masa depan kita ketika kita dipanggil, kita sudah siap. Amin buat firman Allah.